Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hands-on untuk pengganti nilai UAS, yaitu tugas 5 data construction. Di sini kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Farudin Mudafar, kemudian ada Muhammad Razak Noval, kemudian ada Rangga Dwi Caniagung, dan ada Adit Faisal. Oke, uh, untuk uh, imputasi regresi akan dijelaskan oleh Razak. Pada Razak, saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razak Noval dengan NPM 210411101003. Jadi saya akan menjelaskan mengenai imputasi regresi. Imputasi regresi merupakan proses dalam analisis regresi untuk menetapkan variabel independen ke dalam model regresi. Metode statistik ini untuk memahami hubungan antara suatu dan lebih variabel independen, di mana itu merupakan prediktor dan variabel dependen merupakan respon. Next. Jadi pada codingan pertama untuk imputasi regresi ini ada dua, ada deterministik. Jadi pertama yang kita lakukan ialah import library, di mana kita import Ingress Limo untuk import Pandas, NumPy, Matplotlib untuk menampilkan grafik dan chart, lalu Seaborn, Missing O, Missing No, dan Scalar. Lalu kita masukkan perintah matplotlib inline. Jadi yang pertama kita lakukan, kita baca filenya. Pertama kita baca file CSV-nya, lalu kita panggil head untuk tiga data paling atas. Next. Selanjutnya kita melakukan df.info untuk melihat info dari data frame. Lalu keluar hasil outputnya seperti ini, ada pregnation, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes predictive function, age, dan outcome. Next. Next. Lalu pertama kita untuk melihat deskripsi dari data tadi untuk melihat nilai statistiknya. Jadi kita panggil df.describe, keluar dia nilai pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes function, X, dan outcome. Dimana keluar nilainya rata-rata STD nilai minimal 25%, 50, 75, dan nilai max-nya. Next. Selanjutnya kita pilih tabel apa yang akan kita ambil nilainya. Jadi pada ini kita pakai fungsi df.log untuk memilih tabelnya. Pertama kita ambil tabel glukosa dengan nilainya 0. Lalu kita ambil nilai blood pressure pada tabel blood pressure, ambil nilai dari skin thickness pada tabel skin thickness, ambil nilai insulin pada tabel insulin, dan ambil nilai BMI pada tabel BMI. Lalu kita buat fungsinya df.is0, di mana nilai tadi dijumlahkan 1:6 untuk cetak jumlah nilai 0 atau nilai kosongnya. Jadi cetak nilainya, nilai glukosa yang kosong ada 139, blood pressure 80, skin thickness 261, insulin 374, dan BMI 11. Next. Lalu kita buat untuk matriks tadi pakai library tadi MNO. Kita panggil matriksnya, kita keluarkan nilai pakai nilai fixed size untuk ukuran dari figurnya ini. Jadi ukurannya ini 20 kali 6. Jadi untuk nilai tadi yang sudah diambil keluar nilainya. Di mana semakin putih nilainya ini berarti menandakan bahwa dia banyak nilai kosongnya. Next. Next. Lalu pertama untuk nilai kosong tadi kita buat variabel baru missing column, di mana nilai kosong tadi kita masukkan pada kolom glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI, di mana kita menggunakan regresi untuk memperhitungkan data yang hilang tadi dengan function depth random imputation. Kita panggil filter engine-nya, kita masukkan nilai missing tadi dengan pakai regresi dengan data nilai random. Selanjutnya kita masukkan dia nilai random imputation, lalu kita lakukan deterministic regression imputation, di mana nilai kosong tadi dimasukkan dengan nilai regresi.
Selanjutnya kita buat model regresinya, di mana model pakai sama dengan linear model dot linear regression. Lalu kita buat modelnya model.fit df parameter, di mana nilai x-nya itu parameter dan nilai y-nya itu nilai dari pengeluaran filter engine. Lalu kita gunakan untuk memperkirakan data yang hilang, di mana data yang hilang tadi kita masukkan linear regresi dan disimpan di indeks data yang hilang dalam kerangka data asli. Next. Selanjutnya kita buat matriks, di mana matriks tadi kita buat untuk nilai data yang hilang, nilai matriksnya MNO.matrix data dengan ukuran 20,5, di mana tadi pada slide sebelumnya nilai glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI banyak nilai kosong. Sekarang udah nggak ada nilai kosongnya, udah kita input tadi. Next. Selanjutnya kita buat chart untuk melihat perbedaan antara data sebelumnya yang banyak nilai kosong dan data yang udah kita masukkan nilai regresi tadi dengan fungsi sns.net, quick x, subplot dengan ukuran panjangnya 2 dan kolomnya 2. Lalu kita buat ukuran grafik flowchartnya itu 8,8. Lalu kita panggil nilai kosong tadi dan kita tampilkan dengan plt type layout. Next. Next. Jadi output chartnya seperti ini, di mana tabel merah ini menandakan bahwa ini yang di atas merupakan punya insulin, yang bawah skin thickness, di mana dibuat perbandingan pada banyak titik-titik ini, berarti nilainya itu banyak yang kosong, sehingga pada yang bawah ini udah gak ada lagi titik-titiknya, semakin tadi yang atas dekat, yang bawah jarang. Yang atas berarti sudah diisi nilainya, yang bawah tadi masih kosong. Next. Selanjutnya kita menggabungkan beberapa data frame yang ada pada pandas tadi untuk menghitung nilai statistik deskriptif untuk setiap variabel yang diberikan. Jadi pada nilai kosong tadi digabungkan ke data frame yang data pertama dengan dengan perintah pd.concat df untuk tabel insulin, skin thickness, kita masukkan data untuk nilai insulin dan thickness, di mana asis ini kita masukkan pada baris pertama. Lalu kita describe untuk melihat bagaimana nilainya. Jadi nilainya keluar seperti ini, udah ada nilainya 300 kon, nilai jumlahnya median, nilai minimal 25%, 50%, 75%, dan nilai max. Next. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator Bang Faru. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak pada saya. Bisa kita mempersilakan saya untuk menjelaskan. Nah, di sini kita memiliki model suatu imputasi regresi, yaitu stokastik. Nah, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Farouk Dafar, NIM 2004111053. Nah, di sini kita memiliki ya seperti pada umumnya, yaitu kita harus mengimport library yang kita gunakan. Yang akan kita gunakan di sini ya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita menggunakan 5 library, yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn, dan juga Missing-Info, dan juga Explorer. Nah, jadi di sini kita yang pertama kali kita gunakan, setelah kita mengimport library, langkah pertama yang akan kita gunakan yaitu membaca data CSV terlebih dahulu. Di sini file yang digunakan yaitu drbs.csv, yang mana menampilkan itu, dan kemudian kita menggunakan komen df.net untuk menampilkan data 3 teratas. Nah, di sini output yang akan muncul yaitu di sini ada beberapa kategori, yaitu seperti pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pediatrician, egg, dan outcome. Nah, penjelasannya sendiri, pregnancies itu kehamilan, glukosa itu kadar glukosa, dan kemudian blood pressure itu tekanan darah, skin thickness itu kesehatan kulit, kemudian insulin, kadar insulin dalam tubuh si pasien, BMI ini seperti apa ya, masa tubuh idealnya seperti dan sedemikian lah. Nah, itu data yang kita baca, dan kemudian dia akan mengeluarkan data seperti itu. Nah, selanjutnya
setelah itu kita akan mencoba untuk mengambil info dari uh, database yang kita gunakan. Di situ kita menggunakan domain df.info. Nah, nantinya di sini dia akan menampilkan info dari data frame yang ada dan menampilkan output seperti pada tabel di samping. Nah, dan juga setelah itu kita perlu untuk mengetahui berapa jumlah data statistik yang ada di dalam si database tersebut. Nah, di sini kita menggunakan komen df.describe. Kemudian di sini ada mulai dari totalnya, kemudian ada data tengahnya yaitu min, kemudian ada STD-nya, kemudian ada data paling kecilnya atau minimum, kemudian ada 25%, 50%, 75%, dan max-nya atau max-nya yaitu seperti pada Tupafin. Itu ada beberapa kategori ya. Nah, kemudian di sini kita mencoba untuk memilih tabel berdasarkan lokasi. Nah, di sini kita menggunakan perintah df.log. Lalu kemudian akan menampilkan output seperti pada gambar di bawah, yaitu glukosa sebanyak 5, blood pressure 35, sintetis 327, insulin 374, dan BMI-nya adalah 11. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses tadi, kita akan membuat matriks. Nah, di sini komen yang kita gunakan yaitu mno.matrix, yaitu untuk membuat komen untuk membuat matriks. Kemudian df fix size untuk menentukan ukuran dari matriks yang akan kita buat. Lalu kita akan melihat output seperti pada digambar di sini. Nah, di sini terdapat beberapa, kalau kita lihat ya datanya itu ada yang ini ya, yang seperti miss gitu. Nah, jadi di sini kita menggunakan regresi untuk memperhitungkan data yang hilang. Apabila kita lihat pada slide sebelumnya, di sini data untuk blood pressure, skin thickness, dan insulin itu ada yang hilang. Akan tetapi di sini yang benar-benar seperti random sekali itu di insulin. Nah, jadi kita di sini menggunakan stochastic regression imputation. Nah, jadi untuk perintahnya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini kita menentukan dulu missing column yang apa yang akan kita coba untuk perbaiki, yaitu mulai dari glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Kemudian di sini kita mencoba untuk menggunakan jenis random imputation. Nah, jadi di sini def random underscore imputation, df filter yaitu number missing sama dengan df filter is null. Itu untuk uh, menghitung data yang hilang. Kemudian observed value develop dan filter filter develop filter is null filter random choice observed value number missing replace true. Nah, di sini kita mengecek dulu tadi di perintah yang tadi. Kemudian selanjutnya perintah selanjutnya adalah for filter in missing value. Kita akan memasukkan df sama dengan random imputation. Nah, kemudian juga di bawahnya random underscore data sama dengan data frame column, run plus name for missing column, for filter in missing column, random data plus filter sama dengan filter plus IMP. Kemudian kita akan mencoba memasukkannya ke dalam model dot fit x sama dengan df parameter, y sama dengan df feature plus IMP. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mencoba untuk menyimpan data yang hilang dari kerangka asli, yaitu ini nggak sih, ini masih yang tadi ya, masih yang memprediksikan. Jadi predik sama dengan predik kita kasih error pada min df log df filter std. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita tadi mencoba untuk mengimputasikan nilai data yang hilang, kita coba membuat chart. Nah, di sini kita menggunakan ini komen yang tadi, ini lanjutannya. Jadi random predict sama dengan imperial normal, size sama dengan df shape, log predict scale sama dengan std underscore error. Random data log df filter dan sampai ini sampai ujung codingnya. Kemudian di bawahnya sns.set pic. Pic itu menggambarkan gambar atau figur, kemudian x untuk menggambar axisnya sama dengan pnjd subplot and row and false, kemudian fix set size inches 8,8, ya 8 kali 8 inci. Nah, for index variable in enumerate insulin skin thickness, SNS dan nah, di sini kita mencoba untuk memberikan data insulin dan skin thickness. Kemudian di akhir sns.boxplot data sama dengan pd concat df variable random data run axis dengan plt dot type layout. Nah, nanti kurang lebih akan menghasilkan output seperti pada gambar di depan. Jadi di sini kita juga bisa melihat grafiknya, yaitu bagaimana si insulin dan random insulin ini menunjukkan adanya missing value atau nol di atas 600. Nah, sedangkan kalau berdasarkan cone perhitungannya ya di atas 80 itu banyak data yang apa istilahnya outlier.
Kemudian di sini juga kita bisa lihat lagi untuk yang skin thickness dan run skin thickness sama juga ada missing value di atas 60. Nah, kemudian di sini kita juga mencoba untuk menampilkan data setelah kita melakukan imputasi. Jadi .concat, df, insulin, skin thickness, random data, random insulin, random thickness, axis, dan describe. Nah, di sini akan muncul data seperti pada di depan. Nah, untuk bagian berikutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Adip. Pada Adip saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bang Faruk. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Faisal dengan NPM 21041110101037. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam handling outlier. Next. Pada bagian trimming and winsorizing, yang pertama kita lakukan, kita mengimport NumPy dan SciPy, lalu memasukkan nilai array yang berisikan 1 sampai 10. Pada variabel wins dengan isian winsorize akan menggantikan 10% nilai terendah dan 20% nilai yang tertingginya. Pada variabel trims akan memotong nilai dengan batasan yang tertentu. Next. Nah, pada bagian discretization atau binning, kita pertama melakukan import library, lalu file CSV yang diimport akan digunakan pada file yang telah ada. Lalu membacakan file CSV tersebut, kemudian membuat sebuah data frame-nya. Next. Selanjutnya, membuat data array yang berisi sejumlah angka yang berisikan linspace dengan isian NumPy, linspace, nilai minimum, nilai maksimum, dan jumlah elemen. Bins yang digunakan untuk mengelompokkan data dengan cut untuk membuat kategori harga. Next. Selanjutnya menggunakan variable interval range untuk membinding data dengan cut. Next. Selanjutnya pada data frame yang berisikan harga bin dan PD keycut data frame yang berisikan harga. Dilakukan binning dengan keycut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga. Baiklah, terima kasih kepada Adip. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Dwi Caniago dengan NPM 210411101060. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai scaling. Untuk tahapan pertama kita harus mengimport library Pandas dan NumPy. Kemudian kita import file CSV yang akan digunakan. Dalam kasus ini kita akan menggunakan file scaling 1 CSV. Nah, kemudian kita akan membaca file CSV tersebut, kemudian ditampilkan di data frame. Next. Setelah data tadi ditampilkan di data frame, selanjutnya kita akan menggunakan metode normalization untuk scaling kali ini. Dengan cara pertama kita akan menghitung min, kemudian menghitung nilai max dan minnya. Setelah kita menghitung nilai max dan min, kita akan menerapkan transformasi pada data yang telah kita peroleh sebelumnya. Next. Nah, untuk metode standardization sendiri, pertama kita akan import library sklearn, kemudian kita akan membuat objek scalar dengan standar scalar, kemudian kita akan menyesuaikan scalar dengan data. Setelah kita sesuaikan scalar dengan data, kemudian kita akan mengubah data kereta dan uji. Next.
Selanjutnya kita akan masuk ke pelabelan data. Untuk melabelkan data sendiri, pertama-tama kita harus mengimport beberapa library seperti random, pandas, dan numpy. Setelah kita import library, kita akan mengimport file dari local computer. Dalam kasus ini kita akan menggunakan file crx.data. Setelah itu kita akan membaca file crx sebagai CSV dan memuat data serta membentuk list. Setelah kita bentuk listnya, kemudian kita akan mengganti objek tanda tanya menjadi not a number. Setelah objek tanda tanya diganti menjadi not a number, kita akan merubah tipe data dari kolom A2 dan A14 menjadi tipe float. Dan melakukan proses mapping data yang berupa teks sebelumnya menjadi bentuk binary. Next. Nah, setelah proses tersebut, kita akan membuat list dengan fitur data dengan jenis kategori dan jenis numerik. Setelah itu, kita akan melakukan imputasi terhadap data yang kosong dengan nilai 0 untuk list data bernilai numerik, missing untuk data kolom fitur berjenis kategori. Setelah itu, kita akan menyimpan data yang telah ditransformasi dalam bentuk CSV. Setelah kita simpan, selanjutnya kita akan import library kembali, yang pada kasus ini kita akan mengimport sklearn, kita akan import train test split dan one hot encoder. Setelah itu kita akan membaca data yang telah ditransformasi sebelumnya, lalu muncullah output seperti pada gambar di bawah. Next. Nah, untuk one hot encoder sendiri, kita akan memisahkan data yang akan digunakan sebagai testing. Kemudian kita akan melakukan pengecekan nilai apa saja yang ada pada kolom A4. Setelah itu kita akan mengacukan nilai missing dan menampilkan data. Dan outputnya tampak seperti pada gambar di bawah. Next. Nah, setelah itu kita akan membentuk list dari masing-masing kolom, yakni ada kolom A1, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A12, dan A13. Kemudian kita menangkap nama kategori untuk mengidentifikasi variabel biner yang dihasilkan. Kalau pada kodenya terlihat pada kode extract encoder PDG dummies yang atas dan yang bawah. Kemudian kita akan menampilkan data yang telah dilatih seperti yang tampak pada output di bawah. Next. Nah, setelah semua proses sebelumnya telah dilakukan, selanjutnya kita akan melakukan proses encoding. Next. Sekian presentasi dari saya akan kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak pada seluruh teman-teman yang telah menjelaskan dengan baik bagaimana hands-on dari tugas 5 kali ini. Nah, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak dan juga memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam presentasi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.